Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya rasa syukur kita. Karena kalau kita bersyukur, Allah berjanji akan menambah nikmat kita. Nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala patut untuk kita syukuri. Terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat saat ini kita berada di tengah-tengah bulan suci Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh kaum muslimin, bulan yang senantiasa kaum muslimin berlomba-lomba di dalamnya, berlomba-lomba menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada kaum mukminin yang senantiasa berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah beliau serta menghidupkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibarat kata seperti sebuah motor, yang motor itu banyak sekali kendalanya. Mungkin ininya yang rusak, mungkin ininya yang tidak mau hidup, ini itu dan segala macam kerusakan pada motor tersebut. Maka sudah waktunya motor tersebut diantarkan ke bengkel terdekat. Agar apa? Agar menjadi motor yang normal, agar menjadi motor yang bisa memberikan kita kenyamanan untuk dikendarai, untuk menjadi alat transportasi kita kemana saja. Begitu juga Ramadan, ma'asyiral muslimin. Ramadan bagaikan bengkel bagi hati kita, bagi amalan-amalan kita. Karena Ramadan diwajibkan di dalamnya berpuasa bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hal ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang punya rasa iman di dalam dada-dada mereka. Mereka beriman atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mereka beriman kepada hari pembalasan nantinya. Apa kata Allah SWT? Kutiba alaikumusiyam. Telah ditetapkan bagi kalian, diwajibkan atas kalian berpuasa, menahan diri, al-imsak. As-saum al-imsak. Berpuasa yang artinya adalah menahan diri kita dari berbagai macam hawa nafsu. Melatih kita untuk membatasi diri kita dari hal-hal yang berlebih-lebihan, yang mungkin awalnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun di bulan suci Ramadan kita diperintahkan untuk menahan. Tidak berhubungan suami istri, tidak makan dan minum, dan berbagai macam hal lainnya yang bisa membatalkan puasa kita. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Begitu juga umat-umat sebelum kalian. Mereka juga diwajibkan berpuasa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian beralih menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah SWT. Bagai bengkel tadi, seperti bengkel tadi, yang tadinya rusak motor tersebut dibawa ke bengkel, bisa jadi akan sehat kembali motor tersebut, akan benar kembali motor tersebut. Begitu juga pribadi kita. Datangnya bulan suci Ramadan untuk mencucikan kita, untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan kita, untuk menjadikan kita sebagai manusia yang normal. Manusia yang normal adalah manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa harus menjadi pribadi yang bertakwa? Agar kehidupan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah SWT mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya sudah menjadi pribadi yang bertakwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan hidupnya kemudahan, akan memberikan berbagai macam solusi di atas masalah kehidupannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki kepada mereka dari arah-arah yang tidak disangka-sangka oleh mereka. Bagi orang-orang yang bertakwa akan diberikan rizki oleh Allah SWT, diluaskan rizkinya oleh Allah SWT dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Mungkin ketika kita lagi butuh-butuhnya, Allah berikan rizki lewat situ, lewat manapun itu. Karena apa? Karena kita menjadi pribadi yang bertakwa. Itulah tujuan dari Ramadan, untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Pokok yang tertinggi untuk menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa sudah disediakan jannah, surga-surga, taman-taman, wa uyun, dan mata air. Nasrul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun bagaimana kita menyikapi takwa tersebut? Apa sih takwa itu? Sebagaimana dikatakan oleh seorang tabi'in, At-Talib bin Habib, beliau mengatakan, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah, wa an tatruka maksiatallah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Takwa yaitu kalian berusaha keras, berusaha bersungguh-sungguh dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ketaatan kepada Allah ada perintah Allah Subhanahu wa taala, kita bersungguh-sungguh, senantiasa berusaha untuk mendatanginya, untuk senantiasa mengamalkannya semampu kita. Benar-benar bersungguh-sungguh, seperti halnya puasa. Ketika kita tidak bisa puasa, maka kita ganti di hari yang lainnya. Sholat pun demikian. Kalau kita tidak bisa sholat dengan berdiri, maka kita dengan duduk. Kita kerjakan dengan duduk dan sebagainya. Itulah pribadi yang bertakwa. Anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah, tapi dengan dasar ilmu, dengan dasar dalil-dalil dari Al-Quran wa sunnah Rasulullah SAW. Dan inilah tujuan dari apa? Dari berpuasa Ramadan, menjadikan kita sebagai pribadi muslim yang hakiki, seorang mukmin yang benar-benar beriman dengan Rasulullah SAW, tidak serampangan dalam beribadah,
senantiasa mencari dalil, mencari petunjuk bagaimana Rasulullah SAW ketika beribadah. Tidak gampang-gampangan melebeli dengan sesuatu dengan ibadah, dengan ritualisme. Ala nuri minallah. Karena apa? Karena tarju thawab Allah. Karena engkau hanya mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya Allah memang yang bisa dan mampu untuk membalas kebaikan-kebaikan amalan-amalan kita. Bukan yang lainnya. Kemudian takwa juga antatruka maksiat Allah. Hendaknya engkau menjauhi, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam hal ini tidak bisa ditawar-tawar lagi, tidak bisa semampu kita. Yang namanya meninggalkan keharaman wajib, mutlak hukumnya. Karena apa? Karena kata para ulama, sesungguhnya dalam meninggalkan sesuatu kita tidak perlu daya dan upaya. Ketika manusia ingin meminum minuman keras, dia harus beli dulu, harus mengeluarkan harta terlebih dahulu. Kemudian baru bisa dia menikmati kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang namanya meninggalkan sesuatu, dia tidak perlu beli, tidak perlu mengeluarkan uang, tidak mengeluarkan upaya dan daya, karena itu cukup dengan diam di tempat saja. Maka oleh karena itu, kata para ulama, meninggalkan kemaksiatan adalah mutlak, tidak ada kata semampunya, kecuali adalah kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah dengan semampu kita. Haji kalau kita tidak mampu, mau gimana lagi? Sudah mampu namun tidak ada mahram bagi kaum wanita, mau gimana lagi? Itu namanya semampunya. Karena mendatangi ketaatan kepada Allah SWT itu semampunya. Namun menghindari atau menjauhi keharaman yang diharamkan oleh Allah SWT adalah mutlak bagi kaum mukminin. Tentunya ala nurin minallah, juga dengan ilmu, sehingga kita tidak mengharamkan apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala, tidak pula menghalalkan apa yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Takhafu iqaballah, karena engkau takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la ilaha illa huwa wahdah wa la na'budu illa iyyah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa man walah. Maisral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita senantiasa untuk menghiasi diri kita dengan takwa, karena tujuan segala sesuatu amalan ibadah adalah untuk menjadikan kita pribadi yang bertakwa. Takwa juga sebagai bekal kita, kata Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang utama. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal bagi kalian adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan beribadah saleh, dengan beramal saleh, dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Pribadi yang bertakwa tidak akan kenyang dengan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah menjalankan sholat 5 waktunya, namun dia juga lapar terhadap yang sunnah-sunnah. Sholat sunnahnya juga dipelihara. Dia tidak cukup dengan puasa yang diwajibkan oleh Allah SWT di bulan suci Ramadan. Dia tambah dengan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Seperti itulah hamba-hamba yang bertakwa, senantiasa ingin mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Dan ma'asyiral muslimin, kita perlu takut akan berakhirnya Ramadan kali ini. Jangan-jangan Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Rasulullah SAW memberikan ancaman dalam sabdanya, yang diriwayatkan Imam Ahmad. Rasulullah SAW mengatakan, ragiba antu rajulin dakhala alaihi Ramadan fansalakha qabla ayyufaralah. Celaka tuh manusia-manusia yang jumpa dengan Ramadan. Dia berjumpa dengan bulan suci Ramadan, diberikan nikmat oleh Allah SWT berupa bulan suci Ramadan. Dia menjumpainya, dia diberikan nikmat oleh Allah SWT, mampu untuk berpuasa.
mampu untuk berpuasa, beramal soleh di dalamnya, namun dia enggan untuk beramal tersebut. Qabla ayyub farlah. Dan itu menjadi sebab dia tidak diampuni di bulan suci Ramadan tersebut. Umumnya, normalnya ketika manusia keluar dari Ramadan bagaikan motor dari bengkel tadi, ma'asyiral muslimin. Kalau dari bengkel masih saja rewel, masih saja ada masalah, mungkin bukan Ramadannya, pribadinya, memang motornya yang harus dijual. Mungkin pribadi kita yang salah di dalam beramal saleh. Oleh karenanya takwa mengantarkan kita menjadi pribadi yang beramal namun dengan dasar ilmu dari kitab Allah, Al-Quran Al-Karim. Maka baca Al-Quran, di situ ada panduan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca itu Al-Quran, banyak baca. Karena sesungguhnya dia nanti di hari kiamat datang memberikan syafaat kepada kita. Mungkin ada di antara amalan-amalan kita yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada amalan-amalan kita yang tidak mencocoki sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dia datang memberikan syafaat kepada kita. Baca Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran. Karena Ramadan ini bulannya Al-Quran. Maka senantiasa hiasi diri kita dengan Al-Quran. Dan bukti bersihnya hati kita, sucinya hati kita adalah dengan memperbanyak Al-Quran. Menantu Rasulullah SAW, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma sabiat min kalamir rahman." Seandainya hati-hati kalian suci, hati-hati kalian bersih dari berbagai macam penyakit, maka dia tidak akan pernah kenyang dengan kalamullah, kalamul rahman, dengan firman Allah SWT. Tidak akan pernah kenyang dengan Al-Quran. Seorang muslim yang hatinya bersih sebentar-sebentar kangen dengan Al-Quran, sebentar-sebentar pengen baca kalamullah. Itu hati yang bersih, ma'asyiral muslimin. Kalau kita enggan, bahkan malas membaca Al-Quran, hati-hati, mungkin hati kita sudah mulai dihijabi penyakit-penyakit hati. Waliyahzubillah. Oleh ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hiasi diri kita dengan Al-Quran, sehingga kita keluar dari Ramadan seperti halnya motor yang baru, yang siap untuk bertempur, siap untuk beramal soleh di setiap hariannya. Mudah-mudahan Ramadan memberikan kita pelajaran, memberikan kita ampunan, memberikan kita maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan kita kemudahan untuk menjalani hari-hari berikutnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujib da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.